Kisah hidup permaisuri terakhir Iran, Farah Pahlavi, begitu luar biasa hingga Hollywood mengumumkan film tentang dirinya. Berkat dirinya, wanita di Iran mulai mengemudi mobil dan mengenakan pakaian bergaya Eropa. Namun setelah revolusi Iran, segalanya berubah drastis. Sang ratu terpaksa melarikan diri dari negaranya bersama suami dan anak-anaknya di bawah ancaman kematian. Cobaan berat dan kehilangan apa saja yang harus dia lalui, di mana dia sekarang dan bagaimana ratu di pengasingan ini berencana merebut kembali tahtanya. Dengan perkembangan terbaru antara Iran dan Israel, tonton video ini sampai akhir untuk mengetahuinya. Mari kita mulai. Kehidupan Farah Pahlavi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bagaikan dongeng dari timur, sedangkan bagian kedua penuh dengan kepahitan dan kehilangan. Dia lahir pada tahun 1938 di Tabriz, sebuah kota di barat laut Iran. Farah adalah anak tunggal dari seorang perwira militer, sementara kakeknya memegang jabatan diplomatik tinggi. Keluarganya dianggap sebagai salah satu yang terkaya dan paling dihormati di negara itu. Namun, setelah ayahnya meninggal, keluarga mereka jatuh miskin. Farah dan ibunya harus pindah dari rumah mewah mereka ke rumah kerabat di Teheran, ibu kota Iran. Di sana, Farah bersekolah di sekolah Prancis dan bertekad pergi ke Prancis untuk menjadi arsitek setelah lulus. Saat itu, profesi arsitek di Iran dianggap hanya untuk pria. Namun, Farah tetap teguh pada pendiriannya dan berhasil diterima di Paris School of Architecture yang bergengsi. Pada tahun 1959, Kedutaan Iran di Paris mengadakan perayaan bagi para pelajar Iran, di mana para siswa terbaik diundang untuk menghadiri resepsi bersama Syah Iran sendiri, Mohammad Reza Pahlavi. Saat itulah nasib Farah berubah selamanya. Ketika Syah menyampaikan pidato kepada para pelajar, pandangan matanya bertemu dengan Farah yang berusia 21 tahun. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dalam memuarnya, Farah menulis bahwa perasaannya saat itu sama. Meski terpaut usia 19 tahun, Mohammad Reza Pahlavi adalah sosok pria tampan dan legendaris bagi rakyat Iran. Saat itu, Syah baru saja bercerai dari istri keduanya, Soraya Esfandiari, karena gagal memberikan keturunan. Putri tertua Syah 2 kali mengundang Farah ke rumahnya untuk makan malam, di mana dia dan Syah berbincang akrab. Farah mengira pertemuan itu hanya kebetulan, hingga akhirnya Mohammad Reza Pahlavi melamarnya. Farah, yang sudah jatuh cinta, menerima lamaran tersebut. Namun, saat itu dia belum menyadari tragedi yang menantinya. Hanya 6 bulan setelah perkenalan mereka, pernikahan megah digelar dengan kemewahan yang belum pernah terlihat di Iran. Gaun pengantin Farah dirancang langsung oleh Yves Saint Laurent, sementara tiara berlian yang dikenakannya berbobot 2 kg dengan 325 berlian dan berlian merah muda terbesar di dunia, Noor Al Ain. Pernikahan ini disiarkan ke seluruh dunia. Setahun kemudian, Farah melahirkan putra pertama mereka, Reza Pahlavi, pewaris tahta yang telah lama dinantikan. Dalam 10 tahun berikutnya, Farah melahirkan seorang putra lagi dan 2 putri, termasuk putri Leila, yang kemudian mengalami nasib tragis. Farah menjadi ikon wanita modern di Iran, mendukung hak-hak perempuan, berbicara beberapa bahasa asing, dan selalu tampil elegan. Dia bahkan berhasil membujuk suaminya untuk memperkenalkan publikasi majalah gaya hidup modern di Iran, sesuatu yang tak terbayangkan di negara itu sebelumnya. Namun, tidak semua orang di Iran senang dengan kebijakan Syah. Pemimpin Muslim, Ayatollah Khomeini, menuduh Syah telah meninggalkan nilai-nilai tradisional demi kebebasan ala Barat. Meskipun diasingkan, Khomeini terus memimpin gerakan revolusi dari luar negeri, menyerukan rakyat untuk menggulingkan monarki. Kesalahan fatal Syah terjadi pada September 1978. Ketika demonstrasi besar menuntut perubahan rezim. Syah memerintahkan pasukan untuk membubarkan demonstran dengan kekuatan, yang berujung pada banyak korban jiwa. Insiden ini menjadi pemicu utama revolusi Iran yang tak bisa dihentikan.
keluarga kerajaan terpaksa meninggalkan Iran dan hidup dalam pengaruh. Setahun mereka berpindah dari satu negara ke negara lain. Tekanan dan stres memperburuk kesehatan Shah, yang akhirnya meninggal karena kanker di Mesir pada tahun 1980. Farah kehilangan segalanya, kekuasaan, gelar, suami dan cinta dalam hidupnya. Namun demi anak-anaknya, dia terus berjuang di pengasingan. Presiden AS Ronald Reagan mengizinkan Farah dan anak-anaknya menetap di Amerika Serikat. Dia berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, meskipun hampir seluruh harta peninggalan suaminya digunakan untuk membantu para pengungsi Iran yang melarikan diri dari revolusi Islam. 20 tahun setelah kematian suaminya, Farah menerbitkan memoir berjudul An Enduring Love, My Life with the Shah. Buku ini menjadi peristiwa besar di dunia sastra, bukan hanya tentang politik, tetapi tentang cinta yang abadi. Namun, hidupnya kembali dilanda tragedi. Putri bungsunya, Putri Leila, meninggal dunia pada tahun 2001, disusul putra bungsunya, Ali Reza, yang meninggal karena depresi pada tahun 2011. Hingga kini, Farah Pahlavi hidup sendiri di Potomac, dekat Washington DC. Meski di pengasingan selama lebih dari 45 tahun, dia terus berbicara tentang masalah di tanah airnya melalui media sosial. Sulungnya, Reza Pahlavi, dianggap oleh sebagian rakyat Iran sebagai pewaris tahta. Beberapa orang Iran, terutama generasi muda, berharap kembalinya keluarga kerajaan bisa membawa perubahan besar di negara itu. Dengan ketegangan terbaru antara Iran dan Israel, banyak yang percaya bahwa keluarga kerajaan mungkin memanfaatkan momen ini untuk merebut kembali tahta yang hilang. Apakah Permaisuri Farah akan melihat tanah airnya lagi? Bagaimana menurut kalian tentang kisah hidup dramatis ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, beri like jika kalian menikmati video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.